Baik, bisa kita kembali lagi di dialog di Ainus Petang bersama Prof. Yunahar Ilyas, Wakil Ketua Umum MUI dan juga pakar hukum pidana, Pak Suparji Ahmad. Tadi saya berhenti dengan pertanyaan bahwa bila biasanya dikeluarkan fatwa oleh MUI, kemudian negara pasti akan ikut untuk mendukung, mensupport agar Muslim di Indonesia ikut menjalankan fatwa tersebut. Dan ini sudah disampaikan oleh Prof. Yunahar tadi bahwa fatwa plus ada pernyataan agama bahwa memang terjadi penistaan agama. Ini juga sudah menjadi satu kekuatan untuk meyakinkan hakim di persidangan seharusnya, Pak. Ya, saya kira bahwa selama ini ya apa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama itu sebagai representasi ulama yang independen, yang jernih melihat persoalan, mengedepankan kebenaran, itu selalu diikuti dan kemudian menjadi sebuah kebenaran dan menjadi sebuah kepastian karena ditetapkan oleh pengadilan. Nah, dalam kasus ini memang kita masih menunggu apa putusan majelis hakim. Nah, semestinya memang kalau hukum acaranya sudah dipenuhi dan alat-alat buktinya sudah terungkap semuanya, mestinya majelis hakim tidak perlu ragu-ragu lagi untuk mengambil sebuah putusan dan mendasarkan pada jurisprudensi yang selama ini ada dan mendasarkan pada pendapat yang itu mengandung objektivitas dan rasionalitas tanpa melihat kemudian hal-hal yang lain, apakah ini afiliasi politik, apakah punya agenda politik, dan lain sebagainya. Hal-hal itu saya kira tidak perlu mengganggu keyakinan majelis hakim. Yang penting adalah bahwa unsur-unsur penodaan agama itu sudah terpenuhi oleh Ahok, maka itu putusan bisa diambil. Tidak perlu fokus pada kemudian fokus di situ gitu. saja. Tidak perlu ini siapa di belakang ini partai politik dan sebagainya, ini ada agenda pilkada, tidak perlu melihat pada sisi itu. Karena majelis hakim yang penting adalah kebenaran terungkap di situ dan dia memberikan keadilan, terutama keadilan buat negara dan keadilan bagi para pencari keadilan. Gitu. Baik, jika dilihat di sini adalah keadilan begitu dan juga pembagian porsi tentunya yang dinilai harus berimbang juga. Bagaimana keadilan ini diberikan untuk para penasihat hukum dari terdakwa? Ya, keadilan itu memang tidak bisa membagi rata kepada siapapun, tetapi yang penting adalah proporsionalitas ya. Proporsionalitas itu diberikan berdasarkan alat bukti yang akurat dan memadai. Tentunya putusan ini kalau kemudian menyatakan bersalah dan menghukum kepada Ahok, mungkin bagi mereka itu tidak adil. Tetapi tentunya keadilan itu harus dilihat dalam perspektif yang lebih umum lagi. Misalnya ini kemudian tidak menyatakan bersalah dan membebaskan pada yang bersangkutan, tentunya tidak adil bagi negara ini. Disinilah jaksa, disinilah hakim hadir untuk kepentingan negara. Kalau kemudian negara dikalahkan hanya satu kelompok orang saja, ini menjadi berbahaya. Karena apa? Hukum adalah instrumen, salah satu instrumen untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau keadilan tidak tercipta, maka akan terganggu NKRI ini. Kalau hanya melihat keadilan bagi sekelompok saja, tidak mengedepankan keadilan buat NKRI, ini maka yang membahayakan. Maka hakim makanya berpihak pada keadilan untuk negara. Gitu. Baik, saya mau melihat satu hal yang menarik juga begitu, Prof. Yunahar, bahwa MUI adalah Majelis Ulama Indonesia. Dikatakan bahwa ulama adalah pewaris para nabi, berarti yang dikeluarkan fatwanya pun harus diikutin umat Muslim begitu. Sudah ada komunikasi tidak, Prof, dari MUI untuk selanjutnya dengan pemerintah? Karena ini masalah kepercayaan masyarakat juga kan. Setelah fatwa plus itu dikeluarkan tapi masih dipertanyakan, kemudian nanti fatwa-fatwa yang lain juga akan berdampak ke depannya. Jadi memang sebelumnya ya, sebelum kasus Ahok ini nggak ada persoalan dengan fatwa MUI karena bahkan pemerintah sering minta fatwa. Jadi misalkan PLN minta fatwa bagaimana hukumnya orang yang mencuri listrik. Nah, kita jawab jadi pegangan. Kemudian lingkungan hidup juga minta fatwa, macam-macam fatwa tentang narkoba, ada kasus terorisme, fatwa terorisme. Nah, termasuk aliran-aliran sesat juga minta fatwa tentang Ahmadiyah, tentang Al-Qiyadah Islamiyah, Ahmad Mossadegh dulu, tentang ya Eden, tentang Ghafatar dan semuanya itu ya memang jadi pegangan. Tapi khusus untuk Ahok ini, ya ini memang istimewa gitu. Kenapa? Ya. Istimewanya kenapa? Dipertanyakan, dipersoalkan. Kenapa fatwa plus yang kali ini justru
ini Ya, dipertanyakan. itulah yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat, termasuk juga oleh MUI sendiri. Apakah Ya. karena tidak diminta begitu oleh pemerintah? Sebenarnya tidak semua fatwa itu harus diminta oleh pemerintah, karena fatwa itu dikeluarkan untuk menjawab pertanyaan pihak-pihak tertentu. Jadi kalau yang minta pemerintah, ya kita keluarkan fatwa untuk pemerintah. Tapi kalau yang meminta pihak lain, ya kita bisa keluarkan juga fatwa, karena fatwa itu kan menjawab pertanyaan tentang hukum sesuatu. Jadi ada istiftanya, lalu ada fatwanya. Ya mungkin karena yang kena ini tokoh besar, pengaruhnya secara politik mungkin besar juga, dan hal-hal lain lah para pengamat sudah banyak membicarakannya itu. Tetapi ya MUI teguh saja, kita tidak berpolitik. Majelis Ulama Indonesia tidak ada motivasi politik sedikit pun, ya. Tidak ada urusannya dengan pemilu kada DKI. Urusan kita adalah dengan penodaan agama, karena itu pun juga ditanyakan oleh masyarakat. Karena salah satu tugas Majelis Ulama itu adalah himayatul ummah, melindungi umat. Ya, umat itu harus dilindungi. Baik, mungkin bisa dipertegas lagi begitu Prof. Kemarin ketika ada penodaan agama di dalam Fatwa Plus ini, sebenarnya penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok, diduga dilakukan oleh Ahok, ini ada bagian yang mananya? Bagian pada kalimat yang sudah hampir berakhir itu, dikatakan oleh Ahok, dibohongi, pakai Al-Maidah 51, macam-macam. Nah, nanti ada sedikit lagi setelah itu, dibodohin. Tapi kita tidak ambil yang dibodohin, ambil yang dibohongin. Karena begini, kalau orang belajar agama Islam, ya, belajar ulumul hadis, kata bohong itu dosa besar dalam ilmu hadis. Karena orang, kalau kita baca perbedaan pendapat ulama-ulama dulu, mereka biasa saja mengatakan Anda salah, Anda sesat, ini menyimpang, kami tidak setuju, biasa. Tapi jangan katakan Anda bohong. Itu suatu yang sangat besar sekali. Kita bohong. Hadis, riwayatan hadis dari Nabi, kalau diriwayatkan oleh seseorang yang, jangankan kadzab, pembohong, orang yang mutham bil kadzib, pernah dituduh berbohong saja, hadisnya langsung ditolak. Kalau perawi hadis itu orang yang membohong, hadisnya dinamai hadis mungkar. Jadi bagi ulama, kata bohong itu sesuatu yang serius sekali. Baik. Jadi apalagi kemudian yang dituduh menggunakan jadi alat untuk berbohong itu Al-Quran. Al-Maidah 51. Maka Majelis Ulama menyimpulkan, ini penodaannya terhadap dua. Satu terhadap Al-Qurannya sendiri, yang kedua terhadap ulama yang menyampaikan ayat itu. Nah, itu saja. Bagian lain enggak. Bagian lain masalah ikan terapung dan segala macam, itu enggak masalah. Baik, jika dilihat begitu ya, ini ada kata-kata itu dari sisi hukum. Ya. Apakah memang itu terdapat dalam KUHAP dan lain sebagainya, ini merupakan suatu penodaan agama? Ya, kalau kita lihat pasal tentang penodaan agama itu, barang siapa dengan sengaja, ya, barang siapa ini adalah orang, ya, hari ini adalah Ahok, dengan sengaja, ya, di depan umum, menyampaikan pernyataan yang bersifat menodai agama. Nah, itu unsur-unsur itu sudah terpenuhi. Maka yang sekarang sedang diuji adalah kata-kata sengaja, bahwa yang bersangkutan mengatakan dia tidak sengaja. Ukuran sengaja itu ada dua hal, yaitu kehendak dan pengetahuan. Apakah dia ada kehendak? Tentunya dia tidak berkehendak, tetapi bisa digunakan apakah dia mengetahui. Bahwa dia mengetahui kalau menggunakan kalimat itu, menggunakan kalimat jangan dibohongi dengan Al-Maidah 51, ya, jangan mau dibohongi dengan 51, berarti dia tahu kalau menggunakan kalimat itu akan menimbulkan kegaduhan masyarakat, akan menodai agama, tapi yang bersangkutan tetap melakukan itu, maka unsur kesengajaannya sebetulnya sudah terpenuhi. Jadi dengan demikian bahwa unsur menghina Al-Quran, menghina ulama, itu sudah terpenuhi dari pernyataan di depan umum tadi itu. Sehingga kemudian sekarang bagaimana jaksa meyakinkan hakim dengan konstruksi pernyataan tersebut, maka hakim tinggal mengambil sebuah putusan. Memang kemudian ada hukum acaranya, yaitu pemeriksaan saksi, nanti ada pemeriksaan terdakwa, ada pemeriksaan bukti petunjuk, memang hukum acaranya harus dipenuhi. Tetapi sesungguhnya
dengan merujuk apa yang sudah terjadi pada masa lalu dengan jurisprudensi fatwa-fatwa tadi itu, maka sudah bisa diambil putusan. Memang tadi dikatakan menarik oleh Profesor Januar untuk ini kasus ini kenapa menjadi rame gitu loh. Dan sekarang ini Majelis Ulama mendapatkan semacam perhatian khusus yang akhirnya fatwa itu bukan hukum positif, fatwa itu tidak mengikat dan lain sebagainya. Dulu-dulu tidak pernah ada pernyataan-pernyataan seperti itu. Tetapi yang penting adalah kita mengapresiasi konsistensi Majelis Ulama Indonesia dan kita mengapresiasi bahwa apa yang disampaikan adalah sebuah kebenaran yang berdasarkan pada Al-Quran, berdasarkan pada Al-Hadis, dan pada akhirnya ini Majelis Ulama Indonesia tetap konsisten dalam persidangan ini, dan ini menjadi alat bukti yang kuat dan meyakinkan menjadi terang benderang dakwaan dari jaksa penuntut umum dalam persidangan ini. Dan sampai akhir persidangan pun kita mendapatkan keputusan yang terang benderang untuk untuk seluruh pihak begitu ya, Pak Suparji. Karena pada akhirnya putusan nanti adalah bagaimana menciptakan keadilan. Betul. Keadilan itu berdasarkan sebuah kebenaran dan kemudian melahirkan sebuah kepastian dan kemanfaatan yang ada di dalam masyarakat sehingga masyarakat tidak terombang-ambing karena kita meyakini bahwa untuk mendapatkan keadilan kita percaya pada institusi pengadilan. Baik, terima kasih banyak Pak Suparji, Prof. Yunahar sudah hadir di iNews Petang sore hari ini. Dan selanjutnya pemirsa, KPK kembali periksa Basuki Hariman terkait kasus penyuapan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar. Informasi yang akan kami berikan usai jeda, tetaplah bersama kami di iNews Petang.